Kita sudah mengenalkan native speaker ke anak usia dini. Sejak mereka ada di TK sudah mengenal. Oh, di sini speaker. sudah ada dari TK ya? Benar. Oh, sebenarnya dari sekolah itu wajib nggak sih kalau masuk SD itu udah harus bisa calistung? Sebenarnya tidak wajib, Miss Lisa. Oh, tidak wajib? Tidak wajib untuk calistung. Hanya saja nanti dia ke sekolah bingung dia lihat buku bacaan. Benar. Oh, apa sih yang menjadi kendala terbesar? Kenapa banyak sekali orang tua tidak sadar akan PAUD ini sangat begitu penting? Selembar kertas putih yang senantiasa selalu diilustrasikan seperti seorang anak yang baru lahir. Teman-teman, kita ketahui bahwasannya Golden Age sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengatakan bahwasannya Golden Age untuk anak-anak itu adalah dari usia 0 sampai 6 tahun. Tahukah Anda begitu pentingnya sekali pendidikan anak usia dini? Konnichiwa minasan, sore hari ini saya mengundang seorang narasumber yang kita akan ngobrol lebih panjang lagi mengenai tentang kegelisahan orang tua ketika memutuskan anak-anak mereka untuk sekolah TK terlebih dahulu atau boleh langsung ke sekolah dasar, apalagi di masa pandemik ini. Narasumber yang luar biasa yang berkompeten di bidangnya dengan segudang pengalaman dari menghandle sekolah sebagai academic director, terus kemudian juga pernah menghandle bimbel, bahkan beliau juga saat ini diundang sebagai dosen luar biasa di salah satu universitas ternama di Kota Medan, yaitu di Nomensen. Saat ini beliau juga dalam kesehariannya menghabiskan waktunya untuk mendidik anak-anak bangsa di salah satu sekolah yang terkenal di Kota Medan, yaitu Nakamura School. Menjabat sebagai principal kindergarten, tentunya memberikan banyak sekali pengalaman-pengalaman beliau yang bisa beliau sharing kepada hari ini. Untuk kepada orang tua ataupun siapapun yang sedang mendengarkan, bersama dengan saya di studio Nakamura EduTalk, Susan Sensei. Hai Sensei. Hai Miss Sensei, Lisa. tadi aku udah ngomong tentang Golden Age. Sebenarnya saya langsung aja ya. Penting nggak sih sebenarnya anak-anak itu harus sekolah TK dulu baru ke SD, Sensei? Sebenarnya begini ya, sebelum saya menjawab pertanyaan itu lebih detail, ada baiknya kita harus tahu dulu nih Miss Lisa, apa itu anak usia dini. Benar, Nah, PAUD ya? Benar. Jadi anak usia dini itu adalah anak yang memiliki rentang usia 0 sampai ke 5 tahun. Ya. Atau biasa lebih populer kita sebut itu Golden Age ya Miss Lisa ya. Nah itu adalah periode keemasan bagi anak. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, anak usia dini itu adalah anak usia dengan rentang 0 sampai ke 6 tahun. Oke. Jadi pada usia tersebut anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang pesat. Dan ini tidak akan tergantikan di masa yang akan datang. Otomatis pertumbuhan dan perkembangan yang pesat itu terutama dari segi perkembangan otak ya misalnya saya. Nah, sebenarnya PAUD, pendidikan anak usia dini, itu sebenarnya apa sih gitu. Nah, banyak orang tua di luar sana yang salah persepsi. Sebagian dari mereka mungkin berpikir PAUD itu adalah satu lembaga, institusi formal yang ada gedungnya nih gitu. Ada bangunannya, ada tempatnya begini-begini. Sebenarnya PAUD juga bisa diterapkan sih. Pada orang tua masing-masing ya, karena PAUD sendiri itu cakupannya luas ya Miss Lisa, tidak hanya terbatas pada institusi formal saja gitu, tapi bisa seperti taman kanak-kanak, kelompok bermain, tempat penitipan anak, atau bahkan PKBM ya. PKBM ini adalah pusat kegiatan belajar masyarakat yang di bawah pengawasan dan bimbingan dari BP PAUD sendiri. Nah, seperti itu. Jadi nggak hanya berpusat pada lembaga formal saja, namun dari rumah juga boleh atau bisa diberikan oleh orang tuanya masing-masing. Oke, jadi kalau misalnya di rumah orang tua mengajarkan anaknya itu juga udah termasuk bagian dari PAUD, gitu. Benar. Walaupun dia tidak terikat dalam sebuah lembaga. Benar sekali. Oke, selama dia memberikan pendidikan kepada anaknya di usia dini ya 0 sampai 6 tahun lah kita bilang sesuai dengan undang-undang punya ya. Benar. Oke, wow. Tapi bedanya mungkin kenapa dia harus ke sekolah? Kenapa enggak orang tuanya ngajarin aja ya udah? Kenapa harus ke sekolah? Oke, Miss Lisa. Menjawab pertanyaan tersebut, ini kita kembali mengacu pada Permendikbud nomor 51 tahun 2018 tentang PPDB. Pada pasal 7 di sana sudah dijelaskan ya, bahwasannya pihak sekolah
wajib menerima peserta didik dengan kategori usia 7 tahun ini. Ini tanpa. Jadi kalau si anak usia 7 tahun wajib diterima. udah wajib diterima. Mau dia bisa calistung, nggak bisa, go on boleh diterima. Yes. Oh, oke. Dan ada pengecualiannya juga. Kalau anak saya di bawah 7 tahun, boleh nggak masuk SD? Nah, itu pengecualiannya Miss Lisa. Usia 5 atau 6 tahun, ada pengecualiannya di usia tersebut ya. Jadi ini dengan potensi kecerdasan atau bakat istimewa dan kemampuan psikis dengan dibuktikan oleh rekomendasi tertulis ya otomatis ya dari psikolog atau dewan guru, yang pastinya dewan guru adanya di sekolah di lembaga PAUD. Seperti itu Miss Lisa. Jadi artinya kalau si anak di bawah 7 tahun bisa aja masuk ke SD dengan catatan dia memiliki surat rekomendasi. Makanya itu baik kalau orang tua pengen anaknya SD-nya di usia 6 tahun ya they have to go to lembaga PAUD dulu yang kita kenal dengan TK. Nah, kita juga kenal nih balik lagi. Di TK ini kan selalu dikenal dengan jenjang TKA ke TKB. Sebenarnya harus nggak sih ke TKA dulu atau ke TKB langsung atau gimana? Itu adalah pilihan orang tua ya Miss Lisa. Ketika mereka merasa anak mereka siap atau dari segi anaknya siap dan dari segi kemampuan finansial orang tuanya juga siap untuk memulai dari level kelompok A rentang usia 4 ke 5 tahun ya silahkan saja. Benefitnya apa? Benefitnya otomatis banyak ya. Anak itu memiliki kesiapan sekolah yang lebih baik lagi, dan anak itu bisa bersosialisasi, melakukan rutinitas yang baik yang kita terapkan di sekolah, mengerti aturan, mengerti instruksi yang diberikan oleh guru, dan yang pastinya anak lebih berani menghadapi orang lain selain lingkungan keluarganya sendiri. Nah, back then tentang golden age tadi kita mengatakan bahwasannya anak usia 0 sampai 5 itu kan golden age-nya. Itu sangat penting sekali bagi mereka itu untuk bisa belajar banyak gitu ya. Karena itu mempengaruhi perkembangannya ke usia tahapan berikutnya. Nah, my question is, ketika sang anak dia usia ke sekolah tadi usia 4 tahun, kan ada orang memberikan kesan seperti itu, aduh ngapain sih kecil-kecil udah langsung ke sekolah gitu. Jadi kenapa nggak di rumah aja, nanti aja deh TKB-nya aja dulu atau gitu. Sebenarnya apa pandangan dari Miss berdasarkan dari pengalaman? Berdasarkan pengalaman saya pribadi ya Miss Lisa. Tadi apa sih benefitnya gitu ya, masuk di usia 4 tahun atau nanti di level atau di kelompok B saja. Nah, jadi ini sebagian besar atau case itu anak-anak agak kesulitan ya untuk bicara, apalagi yang mayoritas orang tuanya bekerja. Atau anak tunggal lagi ya kan? Anak tunggal. Jadi dia besar atau di rumah itu hanya sama kakak gitu atau sama pembantu ya. Jadi kadang-kadang kita ya nggak bisa memastikan juga apakah pembantu itu memberikan stimulus melalui obrolan-obrolan atau melalui pembicaraan-pembicaraan kepada si anak tersebut. Jadi kalau dia masuk ke TK sejak dini dari usia 4 tahun tersebut, itu akan menstimulus, merangsang keinginan anak untuk berbicara, menyampaikan sesuatu, apa yang menjadi kemauan dia gitu, apa yang menjadi keinginan dia, atau apa hal kecil aja yang pengen dia sampaikan. Itu secara unconsciously ya, secara tidak sadar. Nah, ini juga sebenarnya baik sekali ya, karena berdasarkan penelitian neurologi gitu, di rentang usia 0 ke 4 tahun ini mereka kan besar sekali ya, atau berkembang pesat sekali di otaknya. Jadi kita ajarkan apapun itu akan mudah menyerap gitu, itu akan masuk. Jadi seperti kita mengajarkan banyak bahasa juga ke mereka, sebenarnya sih banyak orang tua berpikir nanti anak saya nggak bisa nih gitu. Belajar bahasa ini sebenarnya oke nggak sih? Sebenarnya itu nggak ada masalah. Justru itu di waktu yang tepat, karena mereka itu ibaratnya otaknya dibuka lebar-lebar, dikasih masuk gitu ya. Karena belajar bahasa yang kita terapkan di anak usia dini itu kan bukan mentranslate seperti usia SMP atau SMA. Mereka kan lebih cenderung belajar bahasa ini mengartikan ini, itu yang dibilang apa sih diartikan. Namun apabila di TK di usia dini, mereka itu belajar bahasanya secara natural. Jadi mengungkapkan apa yang mau diungkapkan. Benar, mereka itu lebih banyak mengcopy apa yang sensei atau teacher atau guru sampaikan, itu mereka copy dan mereka serap tanpa mereka sadari. Seperti kita bilang contoh hal kecil ya, please take your book
take your book sambil kita juga memperhatikan. Take your book, kita ambilkan buku dan kita coba praktekkan, serahkan ke gurunya gitu. Nah itu akan di-copy mereka. Bahwasannya take your book itu adalah just go to the book and take the book and give to my sensei. Nah seperti itu. Nah ini yang secara natural atau unconsciously tadi gitu, yang secara tidak sadar, namun mereka sudah menyerap di situ. Nah di sini juga bagus ya, apabila di Nakamura sendiri nih ya, saya bicara mengenai Nakamura ya, kita sudah mengenalkan native speaker ke anak usia dini sejak mereka ada di TK sudah mengenal. Oh di sini sudah ada dari TK. Benar. Ya? Oh. Nah jadi pronunciation mereka akan terbentuk dengan baik. Ini berbeda ketika mereka sudah tahu ini ya English sejak TK dengan native speaker yang memiliki otomatis pronunciation yang baik ya. Ketika mereka nanti belajar bahasa Inggrisnya ini waktu di usia gede ini, usia SMP atau SMA, itu akan lebih sulit menerima itu, Miss Lisa. Oke, karena patternnya sudah dibentuk di usia golden age tersebut gitu. So benar. Kesimpulan yang bisa kita dapetin di sini ya teman-teman, bahwasannya kalau kita punya kesempatan untuk sedini mungkin memberikan ruang kepada anak kita berada di lingkungan untuk bersosialisasi, go on. Jangan menunggu. Karena ini adalah waktu yang tepat apalagi di usia 0 sampai 5 tahun. Next question. Masa pandemik begini, apakah bisa maksimal? Karena aku secara pribadi melihat di lingkungan, ya aduh nggak usah lah ke TK dulu gitu. Tapi di pengalaman di Nakamura sendiri bagaimana? Kalau ditanya apakah selama masa pandemik ini bisa pembelajarannya berlangsung secara maksimal, otomatis jawabannya tidak. Dan itu tidak hanya berlaku di TK atau di PAUD ya Miss Lisa. Di lembaga yang, satuan lembaga pendidikan yang lain pun seperti jenjang SMP atau SMA, mereka juga menemui banyak kendala sehingga pembelajaran online itu berlangsung secara tidak maksimal. Nah ini kan banyak faktor penyebabnya, bisa saja masalah jaringan koneksi yang kurang baik, kurangnya pengawasan dari orang tua, karena anak-anak ini sebenarnya apalagi anak usia dini, ketika mereka belajar, mereka itu tetap butuh pengawasan sebenarnya, supervision dari orang tuanya gitu. Jadi perlu tetap dipandu dan dipandu dan diajarkan gitu. Jadi untuk mengantisipasi hal tersebut, Nakamura sendiri sebenarnya menciptakan atau mengkreasikan pembelajaran yang menarik. Yang otomatis membuat mereka tidak bosan untuk melakukannya setiap hari. Jadi kita lebih pada kegiatan-kegiatan yang berbau kreativitas gitu. Kreativitas tidak hanya dari aspek kognitif. Walaupun secara online ya. Benar, tidak hanya aspek secara kognitifnya gitu. Namun sosial emosional juga bisa kita bangun gitu melalui pertemuan virtual ya, virtual maya gitu, atau tatap muka melalui Google Meet begitu. Mereka akan kita bebaskan untuk saling chit chat pada momen-momen tertentu ya, Miss saya. Tapi tetap dalam pengawasan guru. Benar. Ya. Jadi sosialisasinya memang diajarkan tapi dengan cara secara virtual. Benar. Gitu. Nah, di sini pada orang tua yang mungkin selama ini kita merasa ya, daripada kita kebingungan nih, anak kita memutuskan untuk tidak ke pendidikan anak usia dini karena kita berpikir pandemik gitu. Tapi tahukah kalau kita tidak mengalokasikan waktu yang tadi ketika dia harusnya ke PAUD, tapi kita biarkan dia untuk mengambil atau melakukan hal-hal yang misalnya ya udah kasih dia bermain saja, apakah itu maksimal gitu? Toh daripada dia cuma bermain saja, kenapa tidak diberikan kesempatan maksimal waktunya itu ya tetap untuk belajar walaupun hanyalah sekolah online untuk saat ini. Nah, saya pengen nanya lagi nih. Pengalaman menjadi guru TK selama pengalaman Sensei Susan ya, guru TK terus handle sampai di di sekolah juga jadi kepala sekolah kan. Apa sih yang menjadi kendala terbesar? Kenapa banyak sekali orang tua tidak sadar akan PAUD ini sangat begitu penting? Karena karena orang tua hanya memandang secara aspek kognitifnya saja. Itu tadi masalahnya Miss Lisa. Jadi banyak orang tua berpikir di sana, ini berdasarkan pengalaman pribadi saya juga. Saya mempunyai seorang teman ya, yang dia sebenarnya jabatannya juga sebagai kepala sekolah pada masa itu. Nah dia mengakui sendiri, dia punya anak ini. Anaknya dia ajarin karena memang kebetulan dia berkompetensi ya untuk mengajari anaknya sampai bisa dalam calistung dan hal-hal lain yang berbau kognitif dengan sangat baik sekali. Nah, ketika dimasukkan ke TK,
dia menemukan problem-problem yang lain, seperti dari sisi aspek sosial emosional anak tadi, kurangnya kematangan dari sisi sosial emosionalnya, dan juga faktor-faktor lain yang akan nantinya ditemui ketika mereka langsung tembak langsung ini ya ke jenjang level SD. Nah itu banyak faktor. Salah satunya yang paling utama itu mungkin faktor sosial emosional mereka memiliki tidak memiliki kematangan sekolah yang baik. Beberapa justru juga keterlambatan dalam menerima materi pembelajaran dibanding teman-teman yang lain yang sudah PAUD sebelumnya. Dan juga mungkin ada sebagian anak juga yang saya tidak mau bilang liar, hanya saja anak yang belum tahu aturan yang atau mana instruksi. benar dan tidak aturannya. Nah, seperti itu Miss Lisa. Jadi anak ini susah membedakan karena bisa saja bisa saja kemungkinan dari rumah dia bebas melakukan apa saja tanpa batasan gitu. Sementara di sekolah, di lembaga PAUD sendiri sedini mungkin mereka sudah diajarkan bagaimana untuk bisa menghargai orang lain dengan cara harus mengantri gitu kan, atau sharing ini sebenarnya paling sulit diajarkan ke anak-anak karena anak-anak usia dini, rentang usia 0 sampai ke 5 tahun itu tadi merasa apa yang dia pegang itu pasti dia punya gitu. Nah ini sulit kita mengajarkan untuk sharing. Ya, saya nggak mau berbohong di sini. Memang itu biasanya problem besar bagi anak-anak. Jadi kita perlu menerangkan, kita perlu mengajarkan anak bahwasannya barang yang bukan milik dia atau milik sekolah itu bisa dipakai bersama. Well, nah dengan penjelasannya tadi ada membahas tentang calistung gitu. Sebenarnya ini aku melihat ya banyak orang tua lingkungan sekitar yang memang memaksakan sang anak untuk bisa calistung. Sebenarnya dari sekolah itu wajib nggak sih kalau masuk SD itu udah harus bisa calistung? Sebenarnya tidak wajib Miss Lisa. Oh tidak wajib? Tidak wajib untuk calistung. Hanya saja nanti dia ke sekolah bingung dia lihat buku bacaan. Benar, itu problemnya. Jadi ketika dia masuk SD, dia akan dihadapkan pada buku-buku otomatis ya. Nah untuk memahami buku-buku ini kan ada tuh tulisan-tulisan di dalamnya. Kalau tidak tahu basic? Iya, jadi kalau dia tidak mempunyai basic calistung yang baik, otomatis dia akan sangat-sangat kesulitan untuk bisa mengerti dan memahami apa sih sebenarnya yang harus dia lakukan dengan buku tersebut. Nah seperti itu Miss Lisa. Jadi memang banyak orang tua beranggapan kan memang tidak harus bisa calistung. Memang benar tidak harus bisa calistung ketika dia akan masuk ke level SD 1 atau SD kelas 1. Hanya saja dia atau anak itu sendiri akan mengalami kesulitan di sana. Jadi kalau dia sudah merasa sulit untuk memahami apa sih sebenarnya yang harus dia lakukan dengan buku tersebut, otomatis akan menimbulkan kejenuhan dan ketidakmauan si anak untuk belajar. Seperti itu. Oke. Terakhirnya dia bilang sekolah itu sulit. Benar. Karena kenapa? Golden age-nya 0 sampai 5 tahun tadi tidak dimaksimalkan. Benar. Terakhirnya ketika dia 7 tahun nggak punya basic calistung, nggak masuk TK, memang ya langsung 7 tahun SD, terakhirnya kebingungan sendiri dan dia merasa ternyata sekolah itu sulit. So, untuk teman-teman dan orang tua yang saat ini sedang mendengarkan, satu hal yang bisa saya simpulkan dan saya pelajari dari perbincangan sederhana ini adalah kembali lagi semua keputusan tetap ada di orang tua. Kewajiban memang tidak ada. Namun kita bisa melihat bahwasannya anak kita semuanya lahir dengan kondisi seperti kertas putih yang tadi saya sampaikan. Semua dalam kondisi yang kosong. Dan kita harus memaksimalkan sedini mungkin, secepat mungkin kita mengisi kertas kosong tersebut untuk hal-hal yang tepat di waktu yang tepat. Karena hal yang tepat diisi di waktu yang tidak tepat itu akan memberikan hal yang sia-sia. That's why pendidikan anak usia dini ini adalah salah satu solusi terbaik untuk orang tua maupun calon orang tua untuk memaksimalkan potensi anak sedini mungkin. Maka hadirlah lembaga pendidikan anak usia dini. Nah, kita akan menanyakan pertanyaan berikutnya adalah di Nakamura School sendiri ada nggak syarat nih untuk masuk ke TK-nya sini? TK Nakamura. Miss Lisa, sekolah Nakamura adalah lembaga pendidikan yang formal. Jadi secara otomatis ya, ketika ada nih calon siswa yang akan mendaftar atau mencoba ingin masuk ke Nakamura, kita melakukan assessment. Assessment yang kita lakukan adalah assessment ya sebagaimana layaknya assessment dilakukan oleh sekolah-sekolah lain. Karena lembaga kita adalah lembaga pendidikan formal yang otomatis juga
pendidikan yang atau pembelajaran yang akan kita berikan adalah untuk anak-anak yang normal. Oke. Orang tua juga ada dilakukan assessment? Pastinya, Miss Lisa. Oke. Orang tua diberikan assessment ini hanya untuk memaparkan visi misi Nakamura dan menyatukan visi misi Nakamura dengan visi misi orang tua tersebut. Gitu. Dengan harapan orang tua tahu bahwasannya perkembangan seorang anak bukan hanya tanggung jawab guru saja, benar, tetapi juga peran orang tua memberikan peran yang luar biasa sekali. Benar. So untuk Anda yang memang mau menyekolahkan anaknya di TK Nakamura, syaratnya mudah sekali. Anda cukup datang ke Nakamura, ya udah langsung aja mengikuti assessment yang sudah dipersiapkan oleh Nakamura sendiri. Berdasarkan pengalaman, ada nggak sih yang ditolak? Penasaran gua. Pasti ya, ada ya? kita buka-bukaan aja ya. Ada sih yang kita tolak. Banyak juga yang kita tolak. Karena tidak melewat dari assessment yang sudah karena ada diberikan. banyak beberapa faktor ya. Mungkin tidak hanya dari sisi anak, tapi dari sisi orang tua juga. Jadi kalau orang tua susah diajak kerjasama juga berat. Benar, gitu ya. Bisa. Jadi kita nggak mau ada bentrok di tengah jalan kan, ada kelas di tengah jalan. Jadi lebih baik ya anak dilakukan assessment, orang tua juga dilakukan assessment. Jadi boleh menyatukan visi misi yang sama gitu. Baik. Pertanyaan terakhir adalah pesan untuk orang tua yang saat ini mendengarkan, mungkin anaknya juga di usia golden age. What they have to do? Yang paling utama pastinya tetap melakukan stimulus-stimulus yang baik ya terhadap anak kita masing-masing ini. Jadi melakukan hubungan timbal balik yang baik juga, memberikan contoh yang baik juga, melakukan pendampingan ketika mereka belajar dan ketika mereka bermain. Ya jujur saja Miss Lisa, zaman gadget sekarang ini ya, itu berpengaruh besar sekali terhadap tumbuh kembang anak. Ada orang tua yang mungkin karena dengan kesibukannya, supaya anaknya diam nih ya udahlah kasih saja handphone atau nonton YouTube, nonton segala macam tanpa kita kontrol. Nah ini juga bisa menyebabkan penyakit-penyakit yang baru. Saya bilang penyakit yang baru karena saya juga ketemu addicted gitu jadinya. Iya, sekarang saya juga ketemu case yang sama. Waktu itu mungkin orang tua berpikir memang banyak games yang sifatnya edukasi ya Miss Lisa. Hanya saja kalau kita berikan pun terlalu banyak ke anak, itu membuat pertumbuhan dan perkembangan otak mereka tidak baik gitu. Karena mereka akan menurun ini di kemampuan mereka dalam sosialisasi. Motoriknya juga. Benar. Jadi di situ ketemu case yang baru. Nah, secara tidak sadar anak tersebut malah jadinya ke mild autism begitu. Sehingga orang tuanya jadi otomatis spend money ya, a lot ya. Mengeluarkan banyak biaya, waktu untuk menyembuhkan anak tersebut Miss Lisa. Jadi ini case yang sebenarnya timbul karena kelalaian orang tua. Jadi berarti pesan yang kita sampaikan adalah maksimalkan waktu orang tua di golden age tersebut. Benar karena sekali. waktu tidak bisa dibeli ulang. Benar. Gitu. Iya. Karena nanti ketika usia udah lewat dari golden age, agak sulit bagi mereka untuk menstimulus kognitifnya lah, motoriknya lah, social skillnya lah. Karena pada tahapan di usia yang berbeda tentunya yang diserap juga akan berbeda. That's why golden age is so important. Benar. Satu kalimat motivasi yang mungkin bisa disampaikan kepada orang tua. Motivasi ya. Motivasi. Saya akan berikan motivasi sedikit ya. Sesibuk apapun kita, ya Miss Lisa, sesibuk apapun kita dengan segala rutinitas dan pekerjaan kita, luangkanlah waktu kita untuk anak, terutama anak kita pribadi ya, di usia golden age tersebut. Karena ini efeknya jangka panjang. Ketika di usia golden age tersebut, anak diberikan stimulus yang baik, dilakukan pendampingan dan perawatan yang baik. Ini akan membuat anak nantinya nih di usia yang akan datang siap dalam menghadapi tantangan di kehidupannya. Amin. Baik, terima kasih sekali Susan Sensei telah berkenan untuk berbagi pengalaman dan semoga ini memberikan manfaat kepada orang tua. Thank you so much Susan Sensei. Dari hasil perbincangan saya dengan Susan Sensei, saya juga mempelajari hal yang banyak sekali. Seperti yang dikatakan oleh Susan Sensei, apabila kita sudah memiliki jabatan sebagai orang tua, lakukanlah tugas kita semaksimal mungkin sebagai orang tua. Golden Age ini adalah usia yang memang sangat memberikan pengaruh luar biasa, bukan hanya untuk sekarang, tapi jangka panjang perkembangan sang anak. Dan kabar buruknya, Golden Age tidak bisa dibeli kembali dengan uang. So, untuk orang tua, yuk mari kita bersama-sama membangun negara kita tercinta. Dunia ini lebih indah dimulai dari edukasi.
Dunia yang paling indah dimulai dari keluarga. Edukasi sederhana kita lakukan dengan memberikan peran orang tua untuk memaksimalkan main bersama dengan sang anak, memberikan mereka arahan yang mana baik dan benar. Walaupun di sekolah sudah diajarkan, sang anak juga perlu mengetahui apa yang terjadi dalam kondisi rumah. So, untuk orang tua, calon orang tua, semoga Nakamura EduTalk episode kali ini memberikan manfaat untuk Anda. Remember, Golden Age, it's really important. Dan ini sangat penting sekali. Mari kita isi usia Golden Age anak kita untuk hal-hal yang tepat dan dilakukan di waktu yang tepat. Akhir kata, saya Lisa Chang bersama dengan Susan Sensei. pamit undur diri dari Nakamura EduTalk. We educate, we share, we inspire. See you in the next episode.